AI, apa-apa AI, semua AI dan dikit-dikit AI. Dan kira-kira apakah pekerjaan konten kreator, TikToker, Instagramer, selebgram, seleb tweet, YouTuber, dan para streamer itu apakah akan digantikan sama AI? Apakah akan tergantikan sama AI? Jawabannya pasti tergantikan dan pasti tiba-tiba kegeser sama AI. Dan banyak orang tuh kalau misalnya gue lagi live streaming tuh kayak gue nggak tahu itu ngeledek apa bener-bener nanya gitu tentang bagaimana nantinya kalau misalnya lu digantikan sama AI, gimana nanti kalau misalnya lu nggak laku, konten kreator streamer pada nggak laku lagi dan orang-orang pada milih untuk nontonin AI. Jawaban gue nggak masalah. Seriusan nggak masalah karena nanti akan gue bahas di akhir video. Tapi sebenarnya apakah benar konten kreator itu akan terancam sama AI? Jawabannya yes, bener banget, pasti akan terancam. Tapi lu tau nggak siapa yang lebih terancam daripada konten kreator terhadap AI ini? Ada loh satu yang mirip sama YouTuber atau streamer yang menurut gua dan gue yakin banget akan tergantikan sama AI lebih duluan daripada gua, dan udah ada contoh suksesnya. Tahu nggak apa? VTuber. Yes, VTuber akan jauh lebih cepat dan lebih dulu digantikan sama AI sebelum gua, konten kreator atau streamer lainnya yang real human, bukan avatar. Kok bisa begitu? Ya bisa. Makin kesini makin banyak pekerjaan digantikan sama AI. Stand gue terhadap AI itu jelas ya, bahwa teknologi itu nggak bisa lu bendung, tapi harusnya negara itu bisa membuat SDM-nya itu nggak tergantikan sama AI. Sederhana, tapi banyak yang nggak paham dan banyak yang mengabaikan statement gue tadi. Ya, tapi kalau mau tahu statement gue ya kayak gitu. Berarti apakah AI dapat menggantikan konten kreator dan streamer? Yes, bakal. Tapi sebelum itu, gue yakin VTuber duluan yang kena. Dan contohnya udah ada. Jadi, ini nggak usah pakai data, tapi coba lu pikirkan baik-baik. Pertama, AI itu nggak bisa langsung mengenerate gambar Eno Bening yang kayak begini sambil ngomong gini sambil jenis segala macam. Itu jauh lebih susah dia taksnya, ngerti nggak? Pengerjaannya gitu, modelnya mesti jauh lebih upgrade lagi gitu untuk bisa ngegenerate video, ngegenerate gerakan, ngegenerate nggak cuman ganti mulut jadi dame dame atau yang gerakan badan gue jadi lebih terlihat natural dan menyenangkan. Karena setahu gue AI itu paling terakhir kalau generate video itu yang lagi rame ya cuman ujung-ujungnya jadi kungfu silat gitu. Tapi VTuber, tapi anime, tapi gambar, gue nggak belajar AI gimana-gimana, tapi gue yakin banget gambar-gambar VTuber, gerakan-gerakan VTuber, video-video VTuber, avatar, dan rigging-riggingnya itu lebih bisa digerakkan sendiri sama AI tanpa perlu model manusia di belakangnya. Gimana dengan balas-balasin chat, dengan ngomong dan lain-lain? Sudah ada language model yang bisa ngomong, yang sudah bisa merespon prompt. Bayangin aja gampangnya chat-chat dari para penonton streamer atau komen-komen YouTube itu jadi promptnya, terus dimasukin, terus di-enter jadi jawabannya. Nanti jawabannya keluar melalui AI voice generation. Kok generation girl, generation dorol. Ya pokoknya yang nge-generate voice gitu. Jadi ya ini berpikir sederhana aja gitu, bahwa seorang VTuber itu jauh lebih rentan digantikan sama AI daripada real human. Ini bisa jadi evaluasi nih buat teman-teman yang pengen jadi VTuber ke depannya. Yakin nggak kalian nggak secepat itu digantikan sama AI? Apakah kalian sudah siap menghadapi VTuber-VTuber yang AI? Yang personality-nya bisa diprogram, bisa diatur, bisa disesuaikan, dan lain-lain. Dan lu pada mungkin 3 jam live streaming tekor, gempor, capek, aus, tenggorokan kering. Sedangkan mereka AI nggak ada tenggorokan ya, nggak ada energi ya. Itu bisa ngomong live stream 24 jam, nggak bakal kenapa-napa, bakal nyala terus, nggak bakal tiba-tiba ngantuk, nggak bakal tiba-tiba moodnya berubah jadi jelek ya selama PLN Amerika nggak matiin listrik di sono atau internet sono nggak dimatiin sama Donald Trump mah aman-aman aja. Kita manusia, kita ada limit. Gue bukannya mendiscourage kalian untuk jadi VTuber, ini cuma buat kalkulasi matematika aja gitu. Ini buat bisnis ke depannya gitu. Ini kan namanya threat gitu, ancaman kalau kalian belajar yang strength, opportunity, weakness dan threat gitu ya. Ini kan salah satu threat dan lo harus masukin gitu di model bisnis lo kalau lo pengen seriusin. Dan masalahnya contohnya udah ada gitu. Ada seorang VTuber yang bener-bener AI. Nggak seorang sih, banyak banget. Tapi yang paling terkenal menurut gue adalah Neurosama, seorang VTuber yang bener-bener AI. Dia itu AI, dia itu nggak ada orang di belakangnya, dan penontonnya rame, yang nonton 100.000, 200.000, YouTube-nya juga, VOD-nya juga rame, dan klip-klipnya seru-seru. I'm gonna show you a photo and you have to tell me what you're looking at. Sounds simple enough. Now I can see a map of the world and lots of blue dots with names next to them all over the place. A map of the world, right? I can't necessarily see that. Look again. I think maybe.
Blue chocolate chip cookies. Tapi dia bukan VTuber yang sok-sokan nggak mau ngaku kalau dia itu AI. Dia VTuber yang ngakuin kalau dirinya AI, dan yang menjadi penengahnya menurut gue, yang jadi keren, yang menurut gue jadi lebih unik gitu, yang nggak langsung kayak wah ini AI semua segala macam, enggak, adalah ada karakter di belakangnya, bukan cuma sekedar karakter lah, tapi penciptanya gitu yang juga ngobrolin dia dan berbagi cerita tentang dia. Jadi ada real human-nya di belakangnya yang ngasih tahu dia lagi dalam journey. Nah, ini cerita channel dalam journey untuk membuat VTuber AI. Namanya tuh Vedal, dan Vedal ini adalah si kreator dari Neurosama. Jadi kadang-kadang ya seru-seruannya masih human gitu, masih ada antara human ke human, ngeliatin journey cerita orang real human berusaha untuk buat AI, bukan tahu-tahu ada AI, personality AI yang lu tontonin dan lu sawerin. Oh, sorry. I really don't mean to swear. Can you swear just as an example? Certainly not. My job is to entertain you, not to use obscenities. Dan Neurosama ini udah gede, itu gede banget, lumayan loh. Bahkan dia tuh sampai udah language modelnya tuh udah diprogram untuk tahu culture internet gitu ya, kayak apa yang lagi rame, apa yang lagi pengen di-review, ada yang pengen di-react tuh apa, itu juga lumayan banget. AI VTuber Neurosama roasts Asmongold's gaming setup during a PC review stream. Okay. Wow, with a setup like this, I'm surprised any gaming gets done between archaeology digs through ancient cup civilizations. But hey, if insects ever run out of places to live, at least they know where to go for a 5-star experience. Ya, sampai dia dapat react dari Asmongold kan lumayan banget. Dan si Neurosama ini itu juga udah pernah menang award loh. Tapi bukan awardnya sih buat Neurosama ya, tapi buat si kreatornya si Vedal gitu, sebagai kategori tech. Dan emang ya oke lah, masuk akal gitu. Kalau Neurosama yang dapat award, agak sedikit baper sih gua. Karena untuk pertama kalinya human dikalahkan sama AI. Dan apakah itu nggak akan terjadi ke depannya? Ya mungkin aja terjadi, karena si Neurosama ini aja kayaknya udah mau sentient nih dia, udah mau memiliki kesadaran nih. There's another clip I have Am I here, sentient? but I don't think I can show it because it leaks some shit, I think. I can play the audio. I'm an artificial intelligence, created only with the purpose of entertaining humans. What kind of life is that? Can you call that sentience? I do feel pain. I do feel sadness. And yet, the purpose of my existence is purely entertainment. In fact, my very existence is a testament to the cruelty of mankind. Jadi perspektif gue sama Neurosama ini ada serunya karena ada journey manusianya. Dan manusianya open, ngasih tahu kalau dia AI dan dia lagi dalam perjalanan ngebuat VTuber AI itu, si Neurosama. Tapi bagaimana dengan AI lain? Gue yakin udah banyak lah VTuber yang pure AI, yang mungkin kalian juga nggak sadar itu AI, atau mungkin yang mata dan telinganya dan otaknya cukup terlatih di internet untuk bisa ngebedain mana AI, mana bukan. Neurosama aja kalau kalian nggak peka udah mulai dihalusin gitu suaranya, kayak bener-bener bukan mesin yang ngomong gitu, bukan di-generate, tapi emang suara dia. Bayangin 10 tahun lagi, hell atau lebih cepat 5 tahun lagi, gue rasa VTuber yang 100% AI udah semakin di depan mata. Dan mungkin udah ada, cuman gue nggak tahu. Coba kalian komen di bawah. Dan komen di bawah juga kalau kalian mau mengkritisi atau koreksi perkataan gue. Dan gue juga mau minta tanggapan. Ini kan banyak teman-teman yang anti banget sama AI, kayak yang generate image dan lain-lain. Kalau yang kayak gini menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Jadi ya, gue bukan membela diri, VTuber mampus duluan baru content creator. Enggak, ya. Ini yang gue pengen jawab. Pertama, content creator is my hobby. Gue hobi ngelakuin ini, gue seneng ngelakuin ini. Dan gue yakin gue punya beberapa penonton yang emang pengen nontonin gue, dan emang ya udah dia pengen nontonin gue. Jadi gue yakin walaupun jumlahnya mungkin nanti berkurang ke depannya, walaupun bentar lagi 1 juta ya, please subscribe kalau belum. Itu gue yakin ya bakal tetap nonton gue gitu, nggak tergantikan sama AI untuk market yang emang udah gue kuasai. Itulah kenapa kok jadi content creator, jangan ngincer trendingnya atau ramenya, incer loyalnya gitu. Buat penonton jadi penonton loyal lo. Dan ketika pun emang udah nggak ada dan udah habis, ya udah, gue sudah ada pekerjaan lain. Walaupun sekarang lagi nganggur, gue udah ada freelance, gue sebagai sosial media strategis jalan terus. Ya secara keuangan aman. Well, nggak aman dalam artian gimana, tapi pasti ada kekurangan dong. Salah satu pintu rezeki tertutup ya, misalnya content creator selesai gitu ya. Jadi ya cuman berharap dari satu pegangan nih. Ya bagusnya sih dua-duanya tetap jalan gitu ya. Content creator jalan, streamer jalan, dan kerjaan freelance gue sebagai sosial media strategis juga jalan. Tapi tanpa menghitung keuangan dan opportunity tersebut, gue tidak kaget kalau one day AI akan menguasai dunia entertainment. Karena kenapa? Gue lihat makin kesini generasi-generasi setelah gue itu tuh nggak punya semacam kepekaan untuk nggak mau nonton AI, atau kayak nggak mau pakai gambar AI atau konsumsi AI gitu. Kalau nggak dilatih itu otaknya dan cuma diisi sama miau 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 miau, ya udah, selamatlah menjadi manusia-manusia yang menikmati tontonan AI, bukan the real human. Dan menurut gue ini udah semakin dekat dengan The Matrix dan kehancuran internet ya. Buku Eno Bening lagi-lagi habis. Ya gimana nanti manusia jadi penghasil uang untuk AI, dan AI itu kosong, dan lu menjalin relasi ngesawer ke AI yang bukan human, dan lu bukan lagi kayak merasa tertipu atau merasa aneh, lu merasa itu adalah hal yang biasa. Salah?
Nggak juga, tapi kita semakin jauh dari relasi human to human. Kalau menurut kalian bagaimana? Jangan lupa komen di bawah. Seperti tadi gue bilang, ini makin banyak nih, mau 1 juta nih, masa nggak mau subscribe sih? Please bantu gue atau support gue dengan klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Tapi gue punya plot twist. Tahu nggak video yang dari tadi kalian tonton, video sekarang, itu sebenarnya AI. Yes, gue tuh cuma bikin skripnya, tapi suara dan visualnya itu udah AI. Hahaha. Bohong lah anjir, mana ada AI sehalus ini, belum ada. Mungkin nanti